Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Septian Cahya Pradito dengan NIM 2115 101073 Prodi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek UTS Pelajaran Interaksi Manusia dan Komputer mengenai APK, webinar, dan info beasiswa masuk perguruan tinggi. Permasalahan yang pertama yaitu understand context of us. Tentang memahami konteks pengguna. Yang A, who the user are, yaitu siapa penggunanya. Yang pertama, yang siswa SMA atau SMK dan mahasiswa serta orang yang ingin mengikuti webinar dan info beasiswa masuk perguruan tinggi. Yang kedua, B, event webinar dan info beasiswa masuk perguruan tinggi. Yang B, what they do, yaitu apa yang dilakukan. Yang pertama, menyelenggarakan webinar dan info beasiswa masuk PTI, yaitu perguruan tinggi, masuk perguruan tinggi. Yang B, yaitu mengajak untuk mengikuti webinar. Lanjut yang ke C, what problems they have, yaitu masalah yang dimilikinya. Yang pertama, atau A, membuat acara webinar. Yang kedua, menyebarluaskan acara webinar di kalangan mahasiswa. Yang C, menyebarkan info webinar di media sosial. Yang E, biaya pembuatan e-sertifikat webinar yang diikuti. Yang E, tidak mengetahui jumlah yang ikut kegiatan webinar dan info beasiswa masuk PTI atau perguruan tinggi. Lanjut ke D, what their needs are, yaitu apa yang dibutuhkan. Yang pertama, media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai webinar dan informasi mengenai beasiswa masuk perguruan tinggi. Lanjut permasalahan yang kedua yaitu specificity user requirement, atau juga bisa tentukan persyaratan pengguna. Di sini ada 3 yaitu pengguna atau responden, permasalahan, solusi pada desain interaksi. Yang pertama, siswa SMA atau SMK dan mahasiswa serta orang yang mengikuti webinar atau event webinar dan info beasiswa masuk perguruan tinggi. Permasalahannya yang pertama, sulit menyebar webinar dan info beasiswa PTI. Yang kedua, varian yang mengikuti webinar dan info beasiswa masuk perguruan tinggi. Ketiga, beberapa pendaftaran setelah mengikuti webinar dapat e-sertifikat. Yang keempat, sulit mengatur peserta webinar menggunakan background yang ditentukan. Maaf, salah tulisan ini. Terus, solusi pada desain interaksi. Yang pertama, terdapat share ke berbagai media sosial ataupun platform komunitas. Peserta dapat mendaftarkan webinar menggunakan akun pribadinya. Yang ketiga, e-sertifikat didapatkan kurang dari 10 hari melalui Google Drive. Dapat mengonfirmasi kegiatan webinar dengan si pelaksana acara. Pendaftar atau menyebarkan pendaftaran webinar. Permasalahannya, yang pertama, sulit membuat poster webinar dan e-sertifikat. Yang kedua, sulit mengingat waktu pelaksanaan webinar dan info beasiswa masuk PTI. Yang ketiga, absensi kehadiran peserta webinar. Solusi pada desain interaksi ini yaitu yang pertama, menggunakan APK desain, poster, dan e-sertifikat. Terdapat sehari sebelum webinar dimulai akan mendapatkan notif dari email masing-masing dari pemilik email pribadi ya. Selanjutnya, terdapat link absensi saat mulai dan selesai webinar. Oke, selesai di sini. Di pertama. User persona. Apa sih itu user persona? User persona dalam desain atau pemasaran yang berpusat pada pengguna adalah karakter fiksi yang dibuat untuk mewakili tipe pengguna yang mungkin menggunakan situs seperti merek atau produk dengan cara yang serupa. Berikut di sini saya sudah menyiapkan user persona yang saya telah buat. Yang pertama,
narasumber yaitu Nadia Wicca. Maaf, saya besarin dulu. Nah, Nadia Wicca ini berumur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa semester 8, status mahasiswa, alamat Jalan Sepuku, Gang 24, nomor 01, Malang, Jawa Timur. Memiliki kepribadian lumayan introvert, pemikirannya mengandalkan feeling, dan dia sangat kreatif. Tujuannya yaitu mencapai kesuksesan, lulus kuliah dengan nilai memuaskan, mengikuti kegiatan webinar untuk menambah wawasan. Kebutuhan, mengakses APK webinar dengan mudah, memiliki efisiensi yang tinggi, memiliki notifikasi dalam pelaksanaan webinar. Biodata dari Nadia Wicca. Nadia Wicca adalah mahasiswa semester 8 yang masih berjuang menyelesaikan skripsi tentang rekan medis. Dia akan menyelesaikan kuliahnya dalam waktu dekat. Maaf. Saya sepertikan dulu. Dalam waktu dekat. Jika sudah lulus, dia akan melamar pekerjaan di rumah sakit dengan kesibukannya mengikuti kegiatan webinar ini untuk mendapatkan wawasan lebih dan ilmu pengetahuan yang baik. Motivasi, kemudahannya lumayan baik, kecepatannya lumayan baik, fleksibel orangnya lumayan baik, kelancarannya lumayan, sosialnya juga lumayan. Yang kedua ada Agus Sucipta. Agus Sucipta ini umurnya 19 tahun, pekerjaan mahasiswa, status mahasiswa semester 1, alamat Jalan Ratu Langit, Gang Unta, Desa Penarukan, Kecamatan Kubutaman, Kabupaten Buleleng. Nah, kepribadiannya yaitu introvert, feeling lumayan, dan lumayan kreatif. Tujuan, bisa mengakses webinar dengan mudah dan cepat. Mengikuti webinar dan info beasiswa masuk perguruan tinggi, nambah ilmu pengetahuan, dapat sertifikat. Kebutuhan, mendapatkan sertifikat, mendapatkan poin SKP, dan info kuliah terpilih. Biodata dari Agus Sucipta. Agus ialah mahasiswa semester 1 yang hobinya bermain bulu tangkis. Dia memiliki kesibukan untuk mengikuti lomba bulu tangkis di tingkat kecamatan. Dia juga mengikuti info webinar dan juga mencari info-info tentang beasiswa kuliah. Motivasinya lumayan baik, kecepatan lumayan, fleksibel orangnya lumayan juga, kelancarannya lumayan, sosialnya lumayan baik. Lanjut, yang ketiga yaitu Rizky Aditya. Rizky Aditya ini yaitu umur 19 tahun, pekerjaan mahasiswa, status mahasiswa, alamat desa Bulian, Kecamatan Kubutaman, Kabupaten Buleleng. Kepribadiannya, introvert, dia memiliki kepribadian ekstrovert. Pemikirannya lumayan, orangnya sangat kreatif, lumayan kreatif. Tujuan mendapatkan nilai mata kuliah yang baik, mencapai kesuksesan, membuka usaha di bidang kuliner, mendapatkan wawasan melalui mengikuti webinar. Kebutuhannya, sebuah tampilan APK webinar yang unik. Kedua, mudah untuk diakses. Yang ketiga, terdapat informasi mengenai webinar dan info mengenai beasiswa masuk PTI atau perguruan tinggi. Rizky Aditya ini merupakan seorang mahasiswa yang sangat kreatif. Setiap hal yang dilakukannya pasti ada aja hasil yang dia capai. Dia juga suka bermain alat musik di bidang gitar. Dengan kesibukannya dia juga selaku ingin mengikuti webinar, info-info mengenai webinar dan mencari informasi mengenai beasiswa. Motivasi, kemudahan lumayan baik, kecepatan lumayan baik, fleksibelnya lumayan baik, kelancaran lumayan baik, sosialnya sangat baik.
Yang ketiga, design solution. Yang pertama, buat user flow dari masing-masing solusi. User flow mengikuti webinar dan info beasiswa dan lain-lain. Yang ini, yang pertama mengikuti webinar dan info lainnya. Terdapat filter webinar, kata motivasi, jadwal webinar, info beasiswa, masuk perguruan tinggi, dan juga info kampus pilihan. Syarat dan ketentuan, pendaftaran kegiatan webinar, dan juga jadwal pelaksanaan webinar, mengikuti webinar. Nah, ini di sini tampilannya. Bisa dilihat kan, teman-teman? Proses mengikuti webinar dan info beasiswa masuk perguruan tinggi. Maaf, di sini saya agak kurang kelihatan. Kita zoom dulu. Nah, ini ada pelaksana webinar dan info beasiswa masuk PTI atau perguruan tinggi. Dan juga mengikuti kegiatan webinar dan info PTI. Start dari sini atau mulai, lanjut ke pelaksanaan webinar, lanjut ke filter webinar, terdapat jadwal webinar dan info lainnya. Dan filter webinar ini lanjut ke info kegiatan webinar dan lain-lain. Lanjut menentukan jadwal pelaksanaan webinar. Lanjut lagi menyebarkan info kegiatan webinar dan juga dibagi lagi melalui sosial media. Terus lanjut lagi ke info pendaftaran webinar. Lanjut ke pendaftaran, syarat dan ketentuan mengikuti webinar dan info lainnya. Konfirmasi kegiatan, mengikuti webinar, dan selesai. Lanjut ke B, yaitu buat flow map atau info webinar dan beasiswa masuk perguruan tinggi. Nah, saya ketikin lagi. Yang pertama, flash screen 3 detik logo. Lanjut ke tampilan menu. Menu terdapat ini. Sini gambarnya. Logo, menu. Terus info webinar dan lain-lain, join member. Lanjut ke profil menu. Terdapat masukkan akun atau Google. Menggunakan akun Google ataupun Facebook. Next ke kata motivasi. Terdapat kata motivasi dan kita juga dapat membuat atau meng-share kata motivasi yang kita telah buat. Lanjut ke info webinar atau poster webinar. Terdapat poster dan tanggal acara dan juga syarat dan ketentuannya. Lanjut ke info beasiswa masuk perguruan tinggi. Terdapat poster dan syarat dan ketentuannya. Di info beasiswa masuk perguruan tinggi ini syarat dan ketentuannya, pendaftarannya yaitu memiliki potensi akademik yang baik, kartu KIP, info ujian dan seleksi mahasiswa di perguruan tinggi. Lanjut ke terdapat tampilan info kampus pilihan. Di menunya yaitu ada kampus pilihan, info pendaftaran, dan penerimaan mahasiswa baru, jalur yang dipilih, syarat dan ketentuan. Langsung masuk ke join member. Terdapat form pendaftaran, syarat dan ketentuan, benefit. Benefitnya itu yaitu keuntungan yang diperoleh menjadi member tersebut. Lanjut yang ke C, wireframe atau komponen lebih detail prototype dibuat dengan high fidelity prototype. Yang pertama tampilan splash screen 3 detik. Nih logonya info webinar, aplikasi webinar ya guys ya. Tampilan awal APK. Nih tampilan APK-nya kayak gini ya guys ya. Terus ini pas di login ini splash screen-nya itu 3 detikan. Terus kita bisa dapat mengklik selanjutnya next atau next. Yang kedua, tampilan menu aplikasi desain info webinar dan beasiswa masuk PTI. Daftar menu APK info webinar dan beasiswa masuk perguruan tinggi. Yang pertama, klik login akun profil. Nih. Terus kata motivasi, info webinar, info beasiswa masuk perguruan tinggi, informasi mengenai kampus pilihan, serta join member. Lanjut ke tampilan 3.
Tampilan 3 yaitu tampilan menu login akun profil di aplikasi webinar. Tampilan klik menu ini bisa kembali ke menu awal. Tampilan kamera atau ini profil bisa ditambahkan foto pengguna aplikasi tersebut ya guys ya. Terus ini nomor telepon atau email. Bisa dimasukkan nomor telepon atau juga bisa daftar menggunakan email pribadi. Password, nih masukkan password di sini ya guys ya. Terus kita juga bisa login menggunakan akun Google, login via Google dan login via Facebook. Lanjut next untuk melihat tampilan selanjutnya. Yang keempat yaitu tampilan menu satu kumpulan kata motivasi dan membuat atau menge-share kata motivasi. Nih. Yang pertama motivasi belajar. Di motivasi belajar ini terdapat kumpulan kata motivasi belajar-belajar. Kan kita mahasiswa atau pelajar perlulah kata motivasi agar mental kita saat belajar ataupun menemukan masalah yang sulit bisa diredamkan oleh kata-kata ini. Kata berjuangan motivasi belajar ini ya guys ya. Terus kita juga dapat membuat kata motivasi dan menge-share kata motivasi yang kita buat. Nih, di sini. Ada tombol kembali ke menu tadi, terus tombol selanjutnya. Yang kelima, yaitu halaman informasi mengenai webinar. Tombol beranda ini bisa dipencet langsung ke daftar menu. Tombol pencarian webinar ini bisa dicari tentang judul ataupun tanggal acara atau tanggal pelaksanaannya bisa dicari sini. Ini ada beberapa tampilan poster webinar dan pendaftaran serta syarat dan ketentuannya. Nanti bisa diklik terus dapat notifikasi pendaftaran sama syarat dan ketentuan. Di sini juga ada rekomendasi webinar lainnya. Seperti biasa ada tombol kembali dan tombol next. Lanjut ke nomor 6, yaitu halaman info beasiswa masuk perguruan tinggi. Di sini kembali lagi ke tombol beranda, bisa diklik ke menu beranda utama ya guys ya. Terus di sini terdapat syarat dan ketentuan dalam poster beasiswa masuk PTI. Indonesia info beasiswa masuk PTI di sini. Tampilan poster beasiswa masuk perguruan tinggi bisa diklik di sini. Terdapat nanti pendaftaran dan syarat ketentuannya. Lagi-lagi ada tombol back dan tombol next. Lanjut ke nomor 7. Halaman syarat dan daftar masuk PTI. Masuk perguruan tinggi ya. Lagi-lagi ada tombol beranda ke menu utama. Terus memiliki potensi akademik, syaratnya dan ketentuannya. Yang kedua memiliki kartu KIP bagi yang ingin mendapatkan beasiswa lanjutan. Dan ini ada info ujian dan seleksi mahasiswa terdapat di informasi di sini. Tombol back dan tombol next lagi. Lanjut ke nomor 8. Maaf. Halaman info kampus pilihan. Nah, terdapat tombol beranda. Terus rekomendasi kampus pilihan terdapat ada Universitas Pendidikan Ganesha di sini dan Universitas Udayana atau UNUD. Daftar pencarian di sini juga bisa mencari mencari kampus-kampus pilihan lainnya di bagian sini. Ini jalur yang dipilih saat tes maupun pendaftaran. Ketentuan pendaftaran juga ada di sini infonya selanjutnya. Lagi-lagi ada tombol back dan tombol next. Lanjut. Nomor 9. Halaman daftar join member. Join member as. Join member. Terdapat tombol beranda. Ke menu utama lagi. Form pendaftaran di sini. Syarat dan ketentuannya ada di sini nanti. Terus benefit atau keuntungan yang diperoleh menjadi member tersebut. Terima kasih sudah join. Nah, ini kata-kata dari APK info webinar. Terima kasih sudah join. Tombol next dan back. Tombol next. Terus kita beralih ke Figma. Figma lanjutannya guys ya, desain. Maaf sebelumnya. Di sini saya juga sudah menampilkan
menampilkan tampilan garis prototipe dari APK webinar di sini. Di sini ya, nih kayak gini. Lanjut ke Figma. Figma kayak yang tadi nih, desainnya seperti ini ya guys ya. Ini desainnya yang saya buat. Kalau salah maaf. Saya juga baru belajar. Terus kita ke prototype yang high. Nah, di sini saya menggunakan ukuran HP yang HP pada umumnya. Tidak boleh sebut merek ya guys ya, karena tidak di endorse, maaf. Kita di sini bisa mengklik ada dua tempat, yaitu klik ini, klik selanjutnya. Di sini dapat splash screen 3 detik, klik selanjutnya. Nah, di sini kita dapat mengklik login akun atau profil, kata motivasi, info webinar, info beasiswa masuk PTI, info kampus pilihan, join member. Terdapat bisa diklik semua. Kita masuk ke login akun profil. Nah, di sini kita dapat mengisi email atau password. Tapi kita login menggunakan Google atau Facebook. Kita Google menggunakan Facebook. Nah, di sini terdapat kata motivasi seperti yang tadi, dan juga kita dapat membuat atau meng-share kata motivasi. Lanjut next. Nah, di sini ada tampilan beranda. Kalau dipencet ke menu utama. Coba kita pencet. Nah, kata motivasi. Lanjut next. Nah, di sini. Lanjut, kita dapat mengklik next. Nah, di sini ada beasiswa, info beasiswa masuk perguruan tinggi. Di poster ini kita dapat mengklik atau memilih salah satu, contohnya seperti ini. Nah, beranda ini lagi-lagi menu ke menu utama, Di sini syarat dan ketentuannya yaitu memiliki potensi akademik yang baik, kartu KIP atau kartu Indonesia Pintar, dan info ujian dan seleksi mahasiswa. Lanjut ke next. Nah, di sini ada kampus pilihan, rekomendasi kampus, ada dua, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Udayana atau UNUD. Dan dapat juga mencari pilihan kampus. Jalur yang dipilih juga ada, dan ketentuan. Lanjut next. Nah, di sini kita dapat join member. Untuk join member ini ya maksudnya ya guys ya, di webinar ini. Yaitu form pendaftaran, di sini juga ada syarat dan ketentuan, benefit yang diperoleh, dan terima kasih sudah join. Mungkin sekian dari presentasi saya. Bila ada kata ucapan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Semoga membantu.